الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحاب إخوانه. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam semesta. Maka sudah selayaknya bagi kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayangnya telah mengutus Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, untuk menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara nikmat yang besar. Dan kita mengetahui bahwasanya selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril. Maka apabila kita menempuh jalan tersebut, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yakni mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah kita hidup di permukaan bumi yang sementara ini. Karena perjalanan kita sangatlah panjang. Kita mengetahui orang-orang yang di alam kubur itu sudah lama. Sejak zaman Nabi Adam, mereka telah berada di alam kubur, di barzakh. Dan begitu juga kita mengantar jenazah orang-orang yang telah mendahului kita, kerabat kita, orang tua kita, tetangga kita. Dan kita menyaksikan mereka menunggu ditegakkannya hari kiamat. Dan itu perjalanan di antara perjalanan menuju akhirat kelak. Dan rambu-rambu yang akan bisa menyelamatkan kita adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan patut juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat sempurna. Alhamdulillah, di masjid kita ini sudah setahun, ya, lebih kurang 1 tahun, karena kita hanya 2 pekan satu kali membahas salah satu kitab, yakni Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, yang disusun oleh ulama kita Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul semua bidang-bidang di dalam agama kita. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada akhlaknya. Alhamdulillah, ada 99 hadis yang dimuat di dalam kitab ini. Dan di malam ini insyaallah kita memasuki hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-17 pada kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Hadis tersebut bercerita atau mengambil pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bertakwa. Bunyi hadis tersebut adalah an Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, sahabat Nabi, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang agung ini memuat akan 3 hak ditunaikan. Sebelum kita menjelaskannya secara rinci, kita ambil inti pokok pembahasan hadis ini. Yang pertama yaitu hak Allah yang harus ditunaikan seorang hamba. Hak Allah yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana pesan Nabi tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu hak Allah yang harus ditunaikan, dan hadis ini hadis yang agung karena mencakup semua hak. Kemudian hak manusia hamba terhadap dirinya. Karena lanjutan dari hadis tersebut, wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapus perbuatan tersebut. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba terhadap dirinya sendiri itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hak hamba terhadap sesama, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi 3 hak utama yang terkandung di dalam hadis yang agung ini, hadis yang mulia ini. Baik, maka kita akan berusaha mempelajari faedah-faedah yang kita bisa petik di dalam hadis ini. Sebelum kita menjelaskan faedah-faedah yang terdapat dalam hadis ini, kita berkenalan sejenak dengan sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Jadi nama beliau Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah. Seperti lakop yang kita kenal Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Tapi kita tidak mengenal namanya. Kita mengenal lakopnya, gelarnya, yaitu Abu Bakar. Seperti juga Abu Hurairah yang sering kita bawakan hadisnya, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Kalau kita tidak mempelajari hadis-hadis biografi para perawi hadis, maka kita tidak akan menjumpai siapa nama aslinya. Dan jadi Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar, beliau namanya Jundub bin Junadah. Itu tidak dikenal kecuali bagi orang yang mempelajari. Karena kalau kita membaca hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, misalnya kita buka Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i, kita tidak menjumpai Jundub bin Junadah. Yang kita jumpai adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, kita tidak jumpai. Yang kita jumpai adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah yang kita jumpai. Nah, jadi itu sedikit pengenalan bagaimana kita harus mengetahui biografi bagi orang yang memperdalamnya. Karena tidak semua kita yang bisa memperdalam ilmu tersebut. Bagi yang Allah mudahkan, ada kenikmatan tersendiri mengenal biografi orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi SAW yang mereka pernah hidup bersama Nabi SAW, mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, lalu
diriwayatkan beliau, diceritakan beliau, diambil oleh muridnya dari generasi berikutnya tabi'in, dan kemudian disampaikan ke muridnya lagi dari generasi tabi'in sampai kepada ulama yang mengumpulkan hadis tersebut, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sunan-sunan yang lainnya. Dan itu bisa kita langsung mempelajarinya karena sudah dibukukan, sudah dikumpulkan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sudah diteliti. Ada yang sahihnya, ada yang dhaifnya, ada yang maudhu'nya, maksudnya ada yang sah sahih, ada yang dhaif lemah, ada yang maudhu' palsu. Alhamdulillah dimudahkan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk mempelajari agama yang mulia ini. Tidak capek-capek kita menelitinya, tetapi telah Allah bangkitkan para ulama yang mereka menginfakkan, mewakafkan waktu mereka, jiwa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara nikmat dan bagaimana Allah menjaga agama yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Abu Dzar Al-Ghifari, dan beliau termasuk as-sabiquna awwalun. As-sabiquna al-awwalun maksudnya orang yang awal-awal masuk agama Islam. Termasuk orang yang awal-awal masuk agama Islam. Baik. Kemudian yang bisa kita pelajari juga di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang takwa. Definisi takwa, dan kita mengetahui, mungkin kita telah belajar juga, alhamdulillah mengetahui sebelumnya bahwasanya takwa yang kita pelajari dahulu itu sudah mencukupi, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum yang kita ketahui. Dan di sini kita akan nukilkan perkataan seorang ulama dari generasi tabi'in yang beliau berguru, istilahnya mengambil ilmu kepada sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau bernama Talaq bin Habib rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya. Jadi beliau mendefinisikan takwa tersebut bahwasanya at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Seseorang beramal, an ta'mala bi ta'atillah, beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatsruka ma'isyatillah, dan menjauhi, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas cahaya Allah. Jadi perintah itu sesuai dengan cahaya yang Allah turunkan. Ada nasnya, dalilnya, Al-Quran dan hadisnya. Kemudian begitu juga dengan larangan maksiat, itu ada keterangannya dari Allah, min nuri minallah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari Allah, baik itu di kitabnya maupun disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, takhafu iqaballah, dan takut akan iqab, maksudnya azaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang dibawakan oleh Talaq bin Habib, yaitu takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarju thawab Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan antatsruka ma'syiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, dan dia takut akan azaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit definisi dari takwa yang bisa kita pelajari bersama-sama di malam yang berbahagia ini. Kemudian takwa, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wasiat Rabbuna Jalla wa Ala.
wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta, yang tidak ada kekuasaan yang abadi kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat. Allah berkuasa sampai di akhirat. Sementara penguasaan di dunia, misalnya seorang berkuasa, habis masa jabatan setelah selesai, dia menjadi raja misalnya dari suatu negara yang sistem kerajaan, setelah wafat digantikan oleh putra mahkota, selesai. Allah tidak di dunia saja, tetapi sampai di akhirat Allah lah satu-satunya penguasa, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Jadi Allah mewasiatkan mulai dari umat terdahulu sampai umat yang akan datang sampai akhir zaman, diwasiatkan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah wasiat para nabi dan rasul. Takwa adalah wasiat para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budullaha wattaqu." Beribadalah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Jadi wasiat para nabi dan rasul adalah takwa, dan takwa adalah wasiat nasihat khatib Jumat di setiap Jumat. Kita di hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi takwa ini nasihat oleh semua dari Rabbul Alamin, dari para nabi dan rasul dan para sahabat, orang-orang dahulu, ulama-ulama terdahulu akan mewasiatkan kepada orang-orang yang dicintainya, anak-anaknya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Di dalam sifat-sifat orang bertakwa, Allah cantumkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalakal masyriqi wal maghrib." Bukanlah menghadapkan wajah ke barat dan ke timur itu merupakan suatu kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi yang dikatakan kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wal malaikati, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab, wan nabiin, dan kepada nabi-nabi, wa atal mala ala hubbi zawil qurba. Orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat ini sifat-sifatnya, yaitu orang yang menginfakkan, memberikan hartanya kepada harta yang dia cintai. Jadi bukan harta yang misalnya di dalam dompet kita ada uang merah, biru, biasanya kita ngambil yang paling sedikit nominalnya. Ini yang dicintai, harta yang paling cintai. Kalau di uang dompet kita misalnya yang merah, yang 2 orang gambarnya, kan kita mencintai itu yang diinfakkan, itu yang diberikan, bukan yang nominalnya sedikit. Sekarang kita memakai prinsip ekonomi, yaitu infak sekecil-kecilnya, surga firdaus setinggi-tingginya. Prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tidak, kita harus memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Memang berat, siapa yang mau menginfakkan sesuatu yang besar nominalnya? Tetapi itulah ujian bagi kita. Misalnya kotak infak berjalan, jangan yang paling kecil kita ambil, yang nominalnya kecil, yang warnanya kusam, yang paling kita sukai. Nah, jadi yang pertama diberikan adalah harta yang dicintai kepada kerabat di ayat ini.
Cuman yang paling utama di nas yang lain dijelaskan itu kepada kedua orang tua. Itu yang paling utama. Nafkah, infak yang paling utama kepada kedua orang tua. Namun di ayat ini disebutkan kerabat karena orang tua, saudara, semuanya itu termasuk kerabat kita. Wal yatama, dan kepada orang-orang anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, dan kepada orang ibnu sabil, orang musafir, orang yang dalam perjalanan, wasailina wa fir riqab, dan kepada orang yang meminta-minta, wa aqamas shalah, orang yang bertakwa, orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdim idza ahadu, orang yang bertakwa dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 177, dan orang yang menepati janjinya. Orang yang bertakwa adalah orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sabar dalam keadaan kesempitan dan lapang. Jadi dia tetap sabar baik itu dalam sempit dan dalam keadaan apapun, penderitaan, kemudian peperangan, dia tetap sabar. Ulaikal ladzina shadaqu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Yang disebutkan tadi dari awal, laisal birra an tuwallu wujuhakum, disebutkan satu persatu. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu diantara sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa disediakan surga baginya. Orang-orang bertakwa disediakan surga untuk orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang-orang yang ingin keselamatan, terutama keselamatan di akhirat, bukan selamat di dunia saja, tetapi di akhirat juga, sebagaimana doa yang dipanjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah untuk meraih ampunan Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ini disebut lagi orang yang menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang dan sempit. Jadi apapun keadaannya, misalnya kalau kita yang gajian per bulan, misalnya di awal bulan gajian kita berinfak, di akhir bulan pun yang menipis kita berinfak juga. Apapun keadaannya, dalam keadaan apapun, baik keadaan sempit, lapang, kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya itulah harta yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Adapun yang kita makan, adapun yang lain-lainnya untuk biaya segala macamnya, itu habis begitu saja. Adapun yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, misalnya yang sudah memiliki satu nisab atau dan satu haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila itu dikeluarkan, maka itu akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang lainnya. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di ayat yang lain mengenai takwa, bahwasanya, dan kita mengetahui tentang kurban dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang mereka berkurban. Qabil tidak diterima kurbannya, Habil diterima kurbannya, dan itu diterima karena apa?
di akhir ayat tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 27 disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yatakabbalullah minal muttaqin. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seseorang bertakwa, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah karena ibadah yang dilakukan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenai rezeki juga orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan carikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Itu diantara yang bisa kita pelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu mengamalkan yang pokok-pokok dan sunat-sunat. Maksudnya ibadah pokok, baik itu dalam akidah, salat, semuanya, dan sunat juga. Misalnya salat fardu dan salat sunat juga. Puasa fardu di bulan Ramadan dan salat puasa-puasa sunnah juga ditunaikan. Jadi semuanya dia berusaha untuk menggapai derajat takwa itu. Dan salah satu yang Allah turunkan syariat ibadah untuk mencapai takwa, kita mengetahui di bulan Ramadan adalah puasa. Puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Dan jalan petunjuk untuk mencapai takwa adalah Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, inilah kitab yang tidak ada keraguan. Jangankan tidak beriman, ragu kita dilarang. La raiba fih, tidak ada keraguan dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya kalamullah. Semuanya perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. La raiba fih, tidak ada yang ragu di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menempuh jalan takwa, maka tempuhlah jalan-jalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang disebutkan oleh Allah dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, keterangannya, penjelasannya, maka itulah jalan yang kita tempuh di dunia yang hanya sementara ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita hidup tidak semuanya kita bisa optimal dalam mengamalkan ketakwaan. Tetapi Allah syariatkan yang lain yang untuk menutup kekurangan kita tersebut. Apa? Allah di situ ada ibadah namanya taubat. Karena kita tidak optimal mengamalkan ketakwaan, terkadang kita terjerumus dalam maksiat. Ada ibadah yang namanya taubat, ada ibadah yang namanya istighfar, ada ibadah yang namanya inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita terseret dalam maksiat, Allah sediakan ibadah yang lain dalam bentuk tersebut. Inilah keindahan agama kita. Apapun kondisi yang kita lakukan, maka itu ada solusinya dalam agama ini. Karena yang menurunkannya agama ini adalah diturunkan dari sisi Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semuanya, alam semesta ini. Maka Allah tahu mana yang ada maslahatnya bagi umat ini dan mana yang menimbulkan mudarat. Jadi semuanya, baik itu ibadah mengenai jasad kita, ruh kita, hati kita, di situ ada kekhusyuan, ada ikhlas, ada rasa takut, ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang nampak seperti ibadah salat dan yang lainnya, itu yang nampak. Dan ada juga ibadah selain itu, ibadah harta. Kita tunaikan harta kita, kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak tadi, yang tadi hak Allah, itu kita harus bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu dengan
beramal soleh. Beramal soleh karena apabila seseorang melakukan wa atbi sayyatal hasana tamhuha, apabila dia melakukan keburukan maka iringilah dengan amalan soleh, tamhuha, maka itu akan menghapuskan amal buruk yang telah kita lakukan. Waliyadzubillah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, ayat 114. Surah Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yuzhibinas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Dan ini dipraktekkan oleh ulama terdahulu. Seandainya mereka berdosa, misal pernah kita membaca biografi salah seorang ulama yang terlambat masbuk. Bagi kita biasa masbuk, tetapi ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ketika masbuk tidak mendapatkan takbiratul ihram, mereka akan diiringi dengan amalan yang lain. Padahal itu bukan maksiat. Maksudnya tidak berbuat maksiat, hanya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tidak hadir, dia terlambat sedikit, maka diambilnya hartanya, diinfakkan. Sementara jangankan kita masbuk, terkadang kita luput dari sholat jamaah. Luput. Sedang sibuk, tanggung nih nak tahannya. Orang berdagang dari pagi buka toko, belum ada pelaris. Pas azan zuhur ada yang mau masuk, kan godaan itu. Dari pagi belum ada pelaris. Ini orang azan, ada orang yang mau masuk. Pilih mana? Pilih pelaris atau pilih seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah dinampakkan keimanan kita, apakah benar kita beriman atau tidak, diuji kita dengan ujian seperti itu. Di saat lapang, di saat sempit, itu yang kita sedih, dalam keadaan musibah, bencana, ujian yang lainnya, maka keadaan-keadaan tersebut apabila kita hayati, seperti ada orang yang meninggal, orang-orang yang kita cintai, kalau kita hayati, maka kita semuanya akan meninggal. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, bagaimana tidak panjang angan-angan kita terhadap dunia ini. Karena kita mengetahui akhir dari seluruh kehidupan akhirnya itu, baik dia si kaya, baik dia si miskin, baik dia pejabat, baik dia rakyat jelata, sama akhirnya, finishnya sama, kematian. Tidak ada yang membedakan, finishnya sama, kematian. Baik. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, bagi orang-orang yang mengamalkan amal soleh yang menghapus kesalahan-kesalahannya, disebutkan oleh Nabi as-salawatul khams, salat 5 waktu, kemudian wal jumu'ah, salat Jumat, ilal jum'ati, Jumat satu ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, lima bainahunna, di antaranya izajtanabul kabair. Jadi maksudnya mukaffirat, itu akan menghapuskan dosa-dosa. Lima bainahunna, di antara salat 5 waktu tersebut, di antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, izajtanabul kabair, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya maksudnya yaitu dosa-dosa kecil yang dihapus dengan amal yang baik, itu dosa kecil. Adapun dosa besar itu butuh taubat. Itu makanya yang dipanggil. Kalau kita perhatikan, lihatlah, yang dipanggil itu bukan orang, wahai orang yang berdosa, bukan. Wahai orang yang melakukan kesalahan, ya ahlal maksiyah, tidak. Tetapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Taib. Kemudian ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, semua perkara yang Allah tetapkan, baik itu kegundahan, kita ada merasakan kegundahan, kemudian kesedihan,
apapun musibah yang menimpa kita, merupa bencana apapun bentuknya, ujian, bahkan di dalam hadis riwayat tersebut duri yang menusuk kaki kita, itu yakinilah Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan perihal ujian tersebut. Jadi kita, apapun yang kita alami, yakinilah bahwa Allah Rabbuna Jalla wa'ala itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian hak yang ketiga, hak sesama yang kita petik, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini termasuk kedudukan yang sangat tinggi sekali. Bahkan Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Allah langsung yang memuji bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bagi orang yang Allah mudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid, bagi orang yang bisa menyeru seruan Allah, mendatangi seruan Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya ibadah yang lain, akhlak, itu jangan ditinggalkan. Karena semuanya akan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, itu semuanya saling terkait. Cobalah seseorang misalnya dia rajin ibadah tetapi akhlaknya buruk, itu tidak sempurna. Maksud nanti akan celaan juga bagi manusia. Tengoklah dia rajin ibadah tetapi rajin ghibah, ibadah rajin tapi ghibah juga rajin. Waliyahzubillah. Sedikit kita tambahkan karena waktu sudah masuk. Kemudian yang banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah, kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Kemudian kesempurnaan iman. Jadi iman itu ada sempurna. Jangan kita merasa iman itu tidak sempurna. Ada yang sempurnanya apabila akhlaknya mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina, sempurnanya iman orang beriman, keimanannya yaitu dengan ahsanahum khuluqa, dengan baiknya akhlaknya. Jadi seseorang yang baik akhlaknya menandakan sempurnanya keimanannya. Kemudian yang perlu juga kita ketahui, dan dengan hadis ini kita akhiri kajian kita di malam yang berbahagia ini, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baik akhlaknya terhadap keluarganya. Khairukum khairul li ahli. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Wa anna khairu li ahli, dan aku adalah orang yang baik kepada keluarga. Maksudnya kepada istri-istri, keluarga, istri dan anak-anak, terutama istri. Jadi kalau seseorang sudah berlaku baik terhadap keluarganya, pada istri dan anak-anaknya, maka berbahagialah dia. Jadi dia tidak di luar dia berbaik-baik, bermanis-manis mulut, tetapi di rumah kasar. Ini terbalik. Maksudnya seharusnya di rumah yang lebih utama dahulu, di luar ya biasa-biasa saja. Jadi patokannya di rumah. Dan kalau ingin mengetahui seseorang yang sudah berkeluarga bagaimana akhlaknya, tanya kepada istrinya, bagaimana dia dengan perlakuannya terhadap istrinya. Taib, karena waktu Isya telah masuk, maka sampai di situ pelajaran yang kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini, yang mana kita diperintahkan untuk bertakwa, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ajmail sayhatana hasanatamhuha, dan mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik agar menghapusnya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.